Masih banyak mitos yang beredar seputar reksadana, mulai dari resiko yang tinggi hingga sulit untuk memulainya. Benarkah mitos tersebut? Akan kita simak jawabannya tentunya dalam Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial. Masyarakat terkadang masih mempercaya mitos yang beredar. Tapi dalam prakteknya, apakah mitos tersebut benar-benar terjadi? Saat ini sih saya belum, mungkin belum kepikir sampai situ aja. Kebetulan sih belum memiliki reksadana ya. Belum pernah main di reksadana, belum pernah punya. Yang pertama, reksadana bagi saya tuh untuk jangka lebih panjang. Jadi kurang lebih seperti yang kayak deposito mungkin. Cuman menurut saya belum membutuhkan. Sebenarnya sih pengen beli reksadana, cuma saya belum tahu mau beli di mana dan masih ada beberapa hal sih yang saya belum ketahui tentang reksadana. Kalau reksadana sih saya tahu, udah pernah coba cari tahu juga, tapi memang waktunya aja belum sempat kali ya Mbak. Cuman keinginan nanti pengen punya reksadana sih bukan punya. Sejauh ini sih saya sih mengerti, tapi memang sosialisasinya mungkin belum terlalu banyak ya, jadi untuk detail dan resikonya saya belum tahu. Pemahaman yang benar dari setiap jenis investasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan memahami jenis investasi yang dilakukan, masyarakat tidak perlu khawatir untuk menginvestasikan sebagian dari penghasilannya. Reksadana itu produk investasi pasar modal, artinya kita berinvestasi ke instrumen saham, obligasi, maupun pasar uang. Jadi kalau dibilang risikonya tinggi, sebenarnya tidak terlalu tepat. Karena risikonya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri menerima risikonya itu gitu. Apakah kita berinvestasi di reksadana yang banyak sahamnya atau banyak pasar uangnya atau setengah-setengah, itu disesuaikan dengan tujuan investasi kita, jangka waktu investasinya, dan juga profil risikonya. Jadi sekali lagi, risiko tinggi itu mitos, yang lebih tepat adalah risikonya bisa kita kendalikan. Ini juga sebenarnya mitos gitu ya, karena kebalikannya justru reksadana itu lebih cocok untuk investor atau masyarakat yang punya keterbatasan pengetahuan di pasar modal gitu. Sehingga yang perlu dibutuhkan atau yang dibutuhkan oleh investor atau calon nasabah cukup mengetahui tujuan investasinya, jangka waktunya. Sisanya itu diserahkan ke manajer investasi. Bagaimana manajer investasi akan memilih saham yang bagus, kapan harus menjual, kapan harus membeli, itu semua seolah-olah urusan fund manager, urusan manajer investasi. Jadi itu juga mitos kalau disebutkan untuk berinvestasi di reksadana kita harus jago, segala macam tahu mengenai pasar modal. Berinvestasi di reksadana sangat mudah dan terjangkau, cukup dengan Rp100.000 dan asal kita sudah punya KTP, itu saja. Jadi memang ini dipermudah sesuai dengan program dari Otoritas Jasa Keuangan, supaya Indonesia semakin dini masyarakatnya mengenal investasi. Berinvestasi di reksadana sangatlah mudah. Siapapun bisa berinvestasi di reksadana. Kita bisa membeli reksadana melalui manajer investasinya itu sendiri atau melalui agennya. Agennya itu bisa berupa perbankan atau perusahaan sekuritas. Jangan langsung percaya pada mitos yang ada, karena kenyataannya belum tentu sama dengan yang beredar di masyarakat. Berinvestasi di reksadana sangatlah mudah dan terjangkau. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh